Wong makrifat iku wong sing atine wis gak duwe penyono lan keyakinan sedaya apa yang terjadi iku teko makhluk. Ndak, termasuk dirinya. Karena makhluk di dalam hati beliau iku sudah fana. Makhluk iku apa sih selain Allah? Iku wis ra eneng. Bal yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Sederhana bahasane, balik si arif mau hanya yakin imane yang berafal, yang mandegani kabeh perkara iku Gusti Allah. Kan diomongno yusyahiduna, podo iman, podo bersaksi annal fa'ila ing sak temeni pelaku iku huwallahu ta'ala. Terus dikembangno takoni rada gak pantes. Lah niko Gus, nang lokalisasi lanang wedok duduk bojone sing uklak-uklik nika lho, iku apa ya Allah? Jawabku ono rong kacamata ya. Nek kacamata syariat, nek perkara Allah iku tekone teko nafsune dhewe wis. Nek kacamata hakikat makrifat iki wis ilang makhluke, berarti ya Allah Gus. Iya. Man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Sebab apa umat Islam, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatinya banyak yang tidak mau, banyak yang enggan untuk mengikuti Rasulullah di sistem hakikat menuju makrifat. Sebab apa umat manusia umumnya, umat Islam khususnya itu tidak mau mengikuti Rasulullah di sistem hakikat menuju makrifat, kebanyakan hanya di sistem syariat dan thariqah. Ada beberapa alasan Bapak Ibu, oleh karena setiap jiwa manusia itu disertakan Allah di samping sifat basiroh, itu ada sifat basariyah. Apa sifat basariyah itu? Sifat yang ada kaitannya dengan manusiawiyah. Kebutuhan manusiawiyah ini umumnya itu berbicara tentang fisik. Manusiawiyah rabi, manusiawiyah punya anak, manusiawiyah mikir sandang, mikir pangan, mikir papan. Itu manusiawi. Oleh karena sifat basariyah di dalam diri seseorang itu terlalu liar, terlalu kuat, maka jangan heran kalau hati manusia itu disibukkan mikir, ngurusi
kebutuhan manusiawiyah yang ada kaitannya dengan sandang, papan, lan pangan. Kalau manusia itu disibukkan di situ Bapak Ibu, maka Allah akan menjatuhkan penyakit di dalam hati seseorang itu, namanya penyakit hubbus sahawah. Kalau penyakit namanya hub ini sudah jatuh di dalam hati diri manusia, susah untuk menghilangkan, susah untuk mengobong, itu susah. Akhirnya apa? Kalau ini tidak kita lekas paksa untuk membumi hanguskan namanya hub, penyakit ini dalam ayat lain disebut sebagai al-aurath, pirang-pirang penyakit. Kalau tidak kunjung kita lekas untuk mengeluarkan dari isi hati, maka jangan heran seorang diri manusia akan bermuncullah beberapa penyakit lagi. Hub itu termasuk mbah buyuti penyakit. Akhirnya tiba anak putu, ada sifat, ada penyakit riya, penyakit takabur, penyakit hasud. Karena ditimbulkan dari hub itu tadi Pak. Hal ini Allah sampun menjelaskan di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 107 ya, 107. Monggo ayo dikaji. Ini salah satu hal alasan mengapa umat Islam kebanyakan nolak dengan ajaran Rasulullah yang di versi hakikat Nujum Ma'rifat. Perlu kami tegaskan, ajaran Rasulullah yang di versi syariah itu adalah mendidik jasad ini supaya hablum minan nas ini benar. Aturan-aturan hukum syariah kedah dipatuhi oleh jasad supaya hablum minan nas dunia ini tidak rusak. Di situ dikatakan lewat hukum syariah, oleh karena kiblat syariat kita umat Islam ada di Mekah, posisi ada di barat, maka semua umat Islam yang di timurnya kiblat wajib sholatnya menghadap barat. Itu jasad ditata ning syariat, itu jasad hablum minan nas. Yang dua, Rasulullah memberikan satu pengajaran lewat sistem hakikat ilmu tauhid ini untuk mendidik ruh terhadap umat manusia supaya berakhlak ilahiyah pada Allah, supaya mematuhi hukum-hukum Allah. Bapak Ibu, semua Rasulullah mulai Nabiullah Adam sampai Nabi Muhammad, Allah memberikan inti dari pengajaran sistem hakikat ini di dalam tauhid ini cuman satu. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin
illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Intine ajaran Rasulullah semua dikumpulkan jadi satu, intinya adalah menyampaikan la ilaha illa ana. Ada yang mengatakan la ilaha illallah. Itu inti. Berarti kan tauhid ini Bapak Ibu. Pengajaran tauhid berarti di hati, bukan di jasad yang dikuasai oleh akal, di hati. Lah, Bapak Ibu, oleh karena umat Islam khususnya ini mayoritas menolak ajaran Rasulullah yang diversi ilahiyah, diversi tauhid pada Allah, maka Allah mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 107, zalika utawi orang-orang yang seperti itu, bi annahum kelawan sak temene mereka iku istahabbu padha nresnani sapa mereka niku adalah mereka yang menolak ajaran Rasulullah. Nresnani nyenengi al hayata ing satu kesenangan duniawiyah. Kalau kinten menungso sedaya nggih seneng, Pak. Niki proses lho, Pak ya. Proses. Tapi ojo suwi-suwi. Kemarin kula pas teng Gresik niku diwane judul wah penak iki rek. Ngeten judule. Ojo suwe-suwe yen kuwi mblarah. Ndang bali ngoten. Sik kapan niku Dik winginane mungkin. Ojo suwe-suwe kuwi mblarah ndang bali nang Gusti Allah. Niku nek tak ringkes niku ngeten. Duduk sing dibahas mblarah niki jasad, Pak, jasad senes. Ternyata yang dimaksud ojo suwe-suwe, jangan lama-lama olehnya kamu bepergian, iki ruh. Oleh bercinta terhadap selain Allah terlalu lama, khawatirin kok kedisian mati lho wonten mriku. Sebab kalau hati terlalu lama bercinta terhadap selain Allah, maka apa yang kita cintai tersebut menjadi barzakhun, menjadi opo? Barzah, wong Jawa ngarani barzah. Menjadi satu gedung, apa ya, benteng sing kuat utawa dinding sing tebal yang menutupi ruh. Akhirnya ruh melepaskan dari belenggunya hawa nafsu yang disebut hub niku angel. Dengan cara apa? Kita ben gak mblarah suwi-suwi, ikuti fattabi'uni, ikuti aku kata Rasulullah. Berarti kita tidak boleh mengikuti hanya syariatnya saja, tetapi harus ke hakikat nuju makrifat Allah. Sistem hakikat itu sistem, Pak. Sami kali syariat. Sistem dia. Kalau mudah saya jabarkan gini. Sistem itu cara, ilmu, aplikasi.
Piye kuwi he jasad salat sing bener syariate, ilmu syariate diji mesti bener. Kuwi nek batal ya kudu wudu. Nek ngandung hadas besar ya junub dulu. Kuwi nek mbak kalau makai pakaian najis ya ndang disucikan dulu jasad, sistem bener. Sampai nek komputer nak gak mengikuti sistem ya salah. Lah thariqah itu adalah nama sebuah atau jalan yang diperuntukkan Allah untuk kita untuk bisa bertemu Allah. Hakikat itu tujuannya sholat kita adalah untuk menemui Allah. Illa liya'budun, hanya menyembah, menghadap, bertemu. Apa bisa kita menemui Allah sedangkan sistem hakikat kita tolak? Mboten saged. Jadi sistem hakikat adalah ilmu juga yang disebut ilmu tauhid untuk mendidik ruh atau hati kita ketika sholat estu betul-betul khudur menyang Allah, tidak hanya asal-asalan. Begitu juga ketika kita beraktivitas selain daripada sholat, itu bagaimana ruh ini bisa khudur menyang Allah di situ. Itulah hakikatnya. Sehingga bisa kami sebut aran nama sebuah aktivitas itulah thariqah, itulah jalan untuk bertemu Allah. Sebab Allah sampun menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 115, kalau semua apapun yang dihadapkan Allah itu adalah merupakan satu fasilitas untuk bertemu terhadapnya, itulah thariqah. Fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah walillahil masyriq wal maghrib. Mulai jagat timur sampai jagat barat, semua itu milik Allah. Nama-nama aktivitas itu disiapkan oleh Allah untuk kita sebagai hamba bisa menjadikan fasilitas untuk bertemu Allah di situ. Dimanapun kau menghadap, dimanapun kau menghadapi kondisi apapun, di situ ada wajah Allah. Bapak Ibu, bagaimana mungkin kita akan tahu, kita akan makrifat terhadap Allah di setiap aktivitas apapun, sementara ajaran Rasulullah yang di sistem, di versi hakikat itu tidak kita terima? Mboten saged, Pak. Berhubungan dengan judul pada malam hari ini, judulnya mengapa umat Islam kebanyakan nolak ajaran Rasulullah di versi hakikat menuju makrifat. Ada pertanyaan gini, apakah ada dalil yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu mengajarkan hakikat menuju makrifat? Iki penting, Pak, iki penting. Mungkin bisa dibuka di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Mungkin bisa dibuka di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1. Yang kesemuanya itu bernafaskan tauhid. Bahkan ada surah lagi kemarin pernah kami kaji tentang inti daripada ajaran Rasulullah. La ilaha illa ana. Rasulullah memahamkan, mengajarkan maksud daripada ayat itu. Tidak ada Tuhan
selain saya. Ini sing dawuh Allah. Wa qala aidan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wis, niku inti. Berarti ini kalau berbicara tentang tauhid, ranahnya itu di hati, Pak. Ranahnya pendidikan terhadap ruh. Ranahnya di situ. Kalau kita bicara sebab apa umat Islam mayoritas menolak ajaran ini, saya jawab di dalam surah An-Nahl ayat 107 tadi. Mereka disebabkan karena kadung mencintai hatinya terhadap kesenangan dunia. Niki Pak. Apakah kesenangan dunia itu hanya nyun sewu sandang pangan papan saja? Boten Pak. Termasuk kesenangan dunia, contoh aku tak mondok rek nyun sewu, tak belajar ilmu ben dadi wong sing alim. Saya pulang dari surau, dari pondok, biar aku dimulyakni wong. Mulya mungguh menungso, nyun sewu, iki termasuk kelebu hubbus sahawah. Hati-hati. Sinten sing gak seneng? Ayo dimulyakni wong sebab teko ngalimi. Kejadian ini bukan berarti salah selamanya, tidak. Tidak Pak. Iki takdir Allah. Boleh jadi silahkan, tapi etikanya Anda jangan merasa menjadi orang yang mulia. Niku tok. Anda bisa menjadi orang yang tidak merasa mulia manakala Anda ini menerima ajaran Rasulullah dinu tauhid ini. Kalau tidak, pingin tahu aku, gak mungkin bisa melepaskan diri. Gak mungkin. Berarti tidak bisa masuk di la ilaha illa ana. Ajaran Rasulullah di sini An-Nahl. Maaf, ajaran Rasulullah surat napa dik wingi niku le? Dik wingi lho. Si Amit. Wis. Ketindes. Hub tadi, hub itu apa? Penyakit cinta Pak. Penyakit cinta itu di hati. Bukan cinta jasad loh Pak. Bukan cintanya jasad terhadap kesenangan dunia, mboten. Yang kami maksud cinta yang sudah di hati ini terhadap selain Allah. Termasuk di situ tadi, kula pengen dadi wong sing mulya, dimulyakno wong. Pingin saya untuk dimulyakne wong, sehingga kula memperoleh titel wong sing mulya, iki termasuk syahwatud dunya. Ini akan menjadi penyakit khub di dalam hatiku terus menerus manakala saya tidak mengikuti ajaran Rasulullah di dalam dinut tauhid niku. Pasti terus menerus bertambah besar itu nanti. Ini bahaya Pak. Wis. Jadi mereka wis kadung
cintanya ruh terhadap kesenangan dunia. Tapi bukan berarti tidak ada solusi, Pak. Ada solusi untuk pelepasan diri. Dengan cara apa? Nanti kita bahas. Kita lanjutkan ayatnya. Alal akhirati ngalahake kewajiban hatimu terhadap Allah. Bahasa makna murad alal akhirati ngalahake kesenangan urusan akhirat. Bahasa syariat akhirat iku sesuk. Akhirat iku ana hubungannya ambek perbuatan yang soleh, perbuatan yang bagus. Nek cara syariat perbuatan yang dilakukan jasad. Lah ngeten nggih. Iki syariat. Tapi kalau bicara sistem bicara versi dari Rasulullah yang dinu tauhid, perilakunya ruh. Manusia kan ada jasmani dan rohani. Perilakunya ruh. Yang bertemu Allah itu adalah ruh, bukan jasad, ruh. Sebab asal muasal ruh sangka Allah, jasad asal muasal saka lemah, kembali ke tanah lagi. Asal muasal ruh, innalillahi harus kembali wa inna ilaihi rajiun. Bisa nih kembali, ya harus mengikuti ajaran Rasulullah tadi. Jadi yang kumaksud alal akhirah ngalahake ajaran. Kalau kita mengatakan ajaran, ngalahake ajaran Rasulullah yang ada di dinu tauhid. Cara kula Pak nggih, kula niki mentingno belajar ilmu syariat tok. Ngapunten Kang Kadah, kula Pak senes jenengan. Mulai dari hukum apa wae, mulai dari fikih, mulai dari Qur'ane, mulai dari hadise, ijma' qiyase, sedaya cara tak total lemari. Kitab ning lemari kula niku 2 lemari apal kabeh. Bayangno Pak, 2 lemari apal. Mulai dari kitab Jurumiyah sampai Jawahirul Maknun apal ngetepal. Nggih. Mulai dari hadis sahih sampai hadis mardud apal kabeh sak asbabun nuzuli. Qur'ane mulai juz pertama sampai juz akhir apal, bahkan apale malik. Fasih. Nyun sewu, contoh kula yang dimaksud ayat ini secara hakikat. Mesti ending saya supaya menjadi orang alim, Pak. Itu pasti. Sebab dengan alim itu nanti saya akan dimuliakan orang, dipuja-puji orang. Nanti Pak serbani gak tahu keri. Nang sawah serbanan, nang pasar gak ngaji dak serbanan. Nang bangunan yo serbanan. Oh, ning Arab iku masih nyopir ya serbanan jubahan, Pak. Insyaallah. Tapi kula alal akhirah ngalahke wis gak arep menolak ajaran Rasulullah yang ada di dinu tauhid. Mohon maaf. Manakala hal ini terjadi pada diri saya Bapak Ibu, ini yang dimaksud ayat, saya mementingkan kesenangan kebutuhan dunia dan lupa akan kebutuhan akhirat. Akhirat berarti ruh iki. Nggih mohon maaf. Yang bermunculan dalam hati kula
anak putune penyakit hubbus syahawah, riak Pak. Oh nek aku sing ngaji yo ora enak. Tonton nek aku sing ngaji, sing teko. Wah. Nek gak lapangan, gak muat. Subhanallah. Ngapunten ingkang kathah kula senes panjenengan. Wis. Bapak Ibu, padahal saya sadar suatu saat saya akan meninggalkan ini semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kapan sadar saya untuk bertemu Allah, bercinta hanya pada Allah? Tiap saat dan waktu cintaku tak lepas untuk semuanya urusan hubbus syahawah. Sampeyan tingali wis kadung koyok ngene iki pengikut wakeh. Cara kula golek dhuwit nggih gawampang, Pak. Lho, gawampang. Ngomong ambek pengikutku. Montorku mogokan. Piye? Wis, gawopo, Pak. Ngoncene pengikute kok wadah. Nggih, Mbah Yai pun sampean remek nomon montor iku, gantos mau sing anyar. Wis gawampang Pak ngoten. Kula Pak senes jenengan. Terus kapan sadare atiku untuk bercinta terhadap Allah dan meninggalkan cinta terhadap selain Allah? Kata Rasulullah, Allah dawuh, kul innama ya apa gunung. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jikalau kau cintamu pengen diterima Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Ikuti aku. Ajaranku iki lho nggonen. Ajaran sing pundi Gusti? Kanjeng Nabi, la ilaha illa ana, camkan. Encepno la ilaha illa ana, maksudnya itu di dalam hatimu, di dalam ruhmu. Baru dengan begitu kau akan bisa melepaskan cintamu terhadap selain Allah. Mohon maaf Pak, awak dhewe ngetokno cinta nang sakliyane Allah di dalam hati yang terberat pertama adalah seorang istri ataupun suami. Berat Pak. Apa maneh wis kagungan yuga. Wadah. Berat tenan. Umpama nyun sewu, kula ngomong, Cak, nek selama bojomu iku sik ana awakmu, iwuh awakmu ngelepas cintamu nang kuwi. Padahal iku syarat atimu iku isok diterima cintamu nang Allah, awakmu kudu melepas cintamu nang bojomu. Wis ngene ae. Bojomu tak peki ya apa? Jajal. Jawab sampean ya apa? Carok ae Kang. Lah ngaten nggih. Subhanallah. Bapak Ibu abot Pak. Makanya ujian yang dihadapkan kita sebagai umat manusia yang terberat adalah azwat. Pertama adalah garwa, wal banin, kemudian anak. Yang ketiga konatiril mungkontoro, dunya brono, sandang pangan papan. Lho nek niki cintane padha ning jasate gak apa-apa, gak salah. Yang ditakutkan oleh Rasulullah lewat ajaran dinut tauhid iki, nek wis blakrak cinta iku mlebu ning ati, iki lho sing ditakutno. Padahal ini ya berlaku terhadap siapapun kita. Karena memang Pak, sifat basaria diletakkan di situ sebagai pengujian kita. Bukan berarti selamanya salah panjenengan iki bercinta terhadap selain Allah.
bukan. Sampeyan pun salah paham loh nggih. Cuman kita bagaimana caranya solusi lepas ruh iku cinta selain daripada Allah. Iku tok. Sebab nyun sewu, baju yang kita beli dari toko baru itu mesti bersih, ambunya ya baunya wangi. Setelah kita pakai bolote ambune pengu. Terus solusinya bagaimana? Harus dicuci. Sama. Ruh asal muasal iku ya makrifat pada Allah, sudah dialog langsung ruh. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika jenengan kali kula sudah akil balik baru ruh ini bercinta terhadap selain Allah. Dan ini sudah menjadi sunatullah karena ada sifat basariyah. Boten salah Pak. Cuman sadarkah kita blakrak terlalu suwe gak balik-balik iku salah? Karena apa? Karena kita ditunggu oleh masa di mana idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Kita akan ditunggu satu kematian. Disitulah alam barzah nanti akan berlaku bagi panjenengan kali kula, manakala ketika saat di dunia belum bisa menghilangkan keluar dari barzahnya hawa nafsu. Kembali kepada materi. Sebab apa mayoritas umat Islam menolak ajaran Rasulullah? Karena wis kadung cinta pada urusan dunia, alal akhirah menolak ajaran Rasulullah di versi dinut tauhid, hakikat nuju ma'rifat. Wis iku pertama. Akibatnya apa? Kalau kita terus menerus hati ini bercinta terhadap selain Allah. Dalam surah Al-Baqarah diterangkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Barzah sampai tambah tebel Pak. Belenggunya ruh dari hubbus syahwah ini bertambah tebal. Susah untuk kita keluar. Laksana jenengan tadi di rumah dirantai ya, ning cagak dicancang, diikat di cagak. Ikatnya itu rantai besi. Dikembok. Nggak bisa obah, kemudian bisa berjalan sampai di sini. Selama rantai itu tidak lepas, selama itu Anda tidak akan pernah bisa sampai ke sini. Inilah laksana ruh manakala terbelenggu oleh nafsu lewat hubbus syahawah yang kami sebut sebagai barzakhun. Kita tidak akan pernah bisa sampai pada Allah. Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam menjelaskan, tatkala dirimu dirantai oleh nafsu, dibelenggu oleh nafsu, selama itu kau tidak akan pernah sampai pada Tuhan. Subhanallah. Itu tadi Pak, belenggunya nafsu itu namanya syahwatud dunya, akhirnya menjadi hubbus syahwah. Ini kalau tidak kita lepas lekas-lekas, apa akibatnya? Teruskan ayat tersebut belum selesai. Wa annallaha lan sak temeni Gusti Allah iku la yahdi, ora bakal paring petunjuk sapa Allah al qauma ing siji kaum
al kafirina kang dondustani, al kafirina kang padha ngingkari, al kafirina ing padha golongan sing padha apa, sing padha ra gelem nampa mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid ini. Nek tak maknani cara bahasa muhakamah, kafirin iku wong sakliyane agama Islam. Tapi berhubung iki substansinya kita membahas tauhid, tauhid berarti ada kaitannya dengan iman, iman iku gak ning jasad tapi ning hati, maka al kafirin kafaro, keingkaran, ingkar terhadap ajaran dinut tauhid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau tidak lekas kita sudahi cintanya hati terhadap selain Allah yang disebut hubbus syahwah, maka innallaha la yahdi, Allah ora bakal paring petunjuk hati untuk masuk mengikuti ajaran Rasulullah. Muga-muga anak putu kita ila yaumil qiyamah didadekno Allah, anak putu sing atine gembuk Pak Bu, anak putu sing nampa ajaran Rasulullah tidak hanya di syariat tetapi juga di hakikat. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang pertama. Alasan mengapa umat Islam mayoritas menolak ajaran Rasulullah yang di jalur hakikat makrifat, sebab kebanyakan wis kadung kandel tutupe ati. Apakah ada solusi? Sebelum alasan kedua, ada Pak. Harus ada pemaksaan diri. Harus sadar bahwasanya dia suatu saat akan mati dan akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah semua apa perbuatan ruh saat di dunia ini. Nek tadi dikatakan innallaha la yahdi al-qauma yahdil qaumal kafirin, ya, iki bagi mereka sing wis ora gelem diapa-apa nih ora gelem. Lah sakniki kita kei solusi sing wis kadung kandel cintane ati terhadap selain Allah. Siji solusi ini harus sadar kalau kita suatu saat akan meninggal. Di situ akan ada pertanggungjawaban atas semua apa perbuatan ruh saat di dunia yang lari dari Allah. Lari dari Allah. Di situ kan Allah sudah mengatakan, apa sih kewajiban roh iku asline nang Allah? Apa hak-hak Allah yang harus dipenuhi oleh ruh itu? Mek siji Pak, illa liya'budun, hanya menyembah. Nyembah iku kudu ketemu ngeten iki, kudu makrifat. Lah dalane iso makrifat lewat hakikat. Wis gak iso gak Pak. Pun ngene iki. Jadi solusine jenengan ndang sadar tompon ajaran Rasulullah ini. Masih adoh kaya apa jenengan ada luar negeri misalnya. Lewat YouTube kok kurang lega moro. Saya selalu open. Beliau-beliau guru akhirat selalu open. Gak pingin dipuja, gak pingin dibales dengan apa
yang kenduweamu enggak di situ. Karena ranahnya itu adalah mendidik ruh itu supaya ada akhlakul karimah ilahiyah pada Allah. Wis urusan kaya ngoten niku dideleh mburi. Sebab kita tidak tahu kapan meninggal. Mumpung ada kesempatan. Udah itu. Apa alasan yang kedua? Mayoritas umat Islam iki mang menolak ajaran Rasulullah di versi dinut tauhid iki. Sebelum kami menjawab sebab yang kedua, tak jawabi satu pertanyaan, apakah Rasulullah dulu juga mengajarkan hal ini terhadap para sahabat? Gampang Pak jawaban koyok ngoten niku. Jikalau Rasulullah tidak menjelaskan, mengajarkan, mendidik tentang tauhid keesaan Allah, maka aku yakin tidak akan bermunculan wahyu Allah di dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Gak mungkin. Kalau Rasulullah tidak mengajarkan, gak mungkin Rasulullah akan menjelaskan tentang la ilaha illa ana. Gak mungkin. Gak mungkin muncul surat At-Toha, surat Toha ayat 14, gak mungkin. Mbok yo ayo sing peka didik. Wis. Bapak Ibu, alasan kedua mengapa umat Islam itu enggan menerima ajaran hakikat makrifat, karena ini sangat mendasar. Imam-imam yang dianggap imam kita di jalur syariat itu ada yang mengatakan bahwasanya ajaran hakikat nujum makrifat itu sesat. Wis paham? Sebab imam-imam kita yang ada di jalur syariat mengatakan bahwasanya ajaran hakikat menuju makrifat pada Allah itu sesat. Nek sing ngomong iku tukang patri, tukang pemulung, aku yakin dianggap entut liwat. Nek sing ngomong ahli kitab Pak, guys, digecoki Pak. Dan ini ada pertanggungjawabannya besok. Ngomong sama si kula ngomong etene tanggung jawab Pak, Masya Allah. Makanya enak dadi jenengan asini daripada kula. Ingat, wong sing ngomong iku harus bertanggung jawab dunia dan akhirat apa yang dia omong. Kullukum ra'in, setiap diri kita adalah pemimpin. Pemimpin ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban apa yang dia pimpin. Bahasa ucapan saya sudah berani mengatakan tentang ini, maka dunia dan akhirat itu tanggung jawab saya. Sama ahli kitab mengatakan bahwasanya hakikat nujum ma'rifat itu sesat. Yun sewu Pak, bagaimana mungkin bisa mengatakan sesat? Ora paham. Sehingga nyun sewu Bapak Ibu, para ahli tahqiq sufi, hati yang sudah makrifat pada Allah setelah zaman Sayyidina Ali sampai tahun 2014 ngecoi rapet Pak, digewecoi rapet
koyok-koyok disingit nang jero jas. Kesake jas. Orang lain tidak tahu. Saking apa nih? Saking takut nanti timbul satu fitnah. Siapa yang memfitnah? Ahli kitab. Ahli kitab. Nanti pasti akan membahayakan pada beliaunya. Ada yang nekat loh Pak. Ana al-haq la fi jubati illallah. Aku Allah. Dan tidak ada di dalam sarung atau jubah iki kecuali Allah. Ada yang berani mengatakan itu. Terus pundi hukumi. Penggal loh. Sinten al-halat. Padahal beliau ketika mengucap itu sudah kehilangan sifat basariahnya. Keakuannya beliau sudah hilang. Yang muncul hidup pada dirinya yang berbunyi seperti itu. Barang jero digawa metu lho, ngaten niku. Kok umpama dulu aku njamani, Pak. Terus aku mau siap dadi lawyernya, mau. Kok umpama itu zamanku saya berani untuk menjadi lawyer. Ngerti lawyer nggih? Terus pundi? Pembela. Lho iya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Saking beliau-beliau masyayikh itu takut fitnah, Pak. Kula nggih menangi zaman-zaman sing kados ngoten, nggih menangi para guru sing mulang kula. Nggih mboten terang-terangan kados sakwise tahun 2014 niki. Masya Allah, saat ini penak Pak. Dulu ya Allah, kinayah isyarah, ngomong sak ngomong Pak, nek gak satu wadah, gak wani, sampai didendeni ambek mursid kita. Kuwi nek wani ngomong iki, umurmu dikurangi, ngoten nek. Boten oleh, tidak boleh. Akhirnya perkembangan jiwa yang bertauhid pada Allah kurang bisa pesat Pak. Ya berkembang tapi kurang pesat. Estu. Pertama kula ngejoki murid niku nggih wong telu gindil. Mulai tahun 2000 Pak, klesik-klesik koyok kadal mlebu ngene pot. Klesik-klesik. Subhanallah. Wis. Jadi ketika itu muncul, apalagi terang-terangan, ahli kitab menyerang. Jadi alasan mengapa umat Islam enggan untuk menerima, mempelajari ajaran Rasulullah di Dinut Tauhid ini, karena imam-imam kita yang ada di Nurul Iman, yang ada di Syariah iku mengatakan bahwasanya ajaran hakikat nuju makrifat itu sesat. Ada yang mengatakan seperti itu. Cara akal kula jawab Pak, apa iso kuwi ngomong piye rasane degan wong kuwi ora tau ngombe degan. Wis gak cocok Pak. Bagaimana mungkin kita mengatakan ajaran hakikat makrifat nuju makrifat iku sesat, lah wong kita tidak tahu di dalamnya itu bagaimana. Contoh loh ya, contoh. Iki yang bersumber dari yang sudah terlaku Pak, dari Syekh Siti Jenar. Nek al-halat wis biyen, sing terbaru ae Syekh Siti Jenar. Piye ngomongi? Nek ndelok nang film Pak ya, dialog antara Sunan Kalijaga kali Syekh Siti Jenar. Ketika Sunan Kalijaga Raden Said takok, mana Siti Jenar? Jawabi,
Siti Jenar enggak ada, yang ada adalah Allah. Ngaten nggih. Iki ning film. Ya wis. Udah, saya cari Allah. Mana Allah? Allah tidak ada, yang ada Siti Jenar. Disimpulne manunggaling kawula Gusti iku ing mungguh beliaunya bukan Syekh Siti Jenar makhluk aran roh isok tunggal nang Allah, bukan. Yang namanya ahad makrifat nang Allah itu aran-aran nama-nama pelaku-pelaku tadinya kesebut makhluk aran ruh sopo itu sudah sirna, Pak. Itulah maksudnya ahad. Sehingga yang tegak lurus kalimatnya ana, ingsun duduk Siti Jenar makhluk, duduk Allah nama, tapi ingsun itu laisa lahu kamislihi syai'un, sesuatu yang tidak bisa kau sebut, kau namai, kau gambarkan dengan apapun. Itu akan muncul di dalam hati panjenengan yang dikatakan makrifat pada Allah. Kan diomongno ning hikam, amal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Bahasa sederhana, wong makrifatiku wong sing atine wis gak duwe penyono lan keyakinan sedaya apa yang terjadi iku teko makhluk, ndak termasuk dirinya, karena makhluk di dalam hati beliau iku sudah fana. Makhluk iku apa sih selain Allah? Iku wis ra eneng. Bal yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Sederhana bahasanya, balik si arif mau hanya yakin imani yang berafal, yang mandegani kabeh perkara iku Gusti Allah. Kan diomongno yusyahiduna, podo iman, podo bersaksi annal fa'ila ing sak temeni pelaku iku huwallahu ta'ala. Terus dikembangno takoni rada gak pantes. Lah niko Gus, nang lokalisasi lanang wedok duduk bojone sing uklak-uklik nika lho, iku apa ya Allah? Jawabku ono rong kacamata. Ya. Nek kacamata syariat, nek perkara Allah iku tekone teko nafsune dhewe wis. Nek kacamata hakikat makrifat iki wis ilang makhluke, berarti ya Allah Gus. Iya, tapi bukan nurullah wujud dohir sing kerembuk iku Allah loh ya. Ampun salah paham jenengan. Nek sampai salah paham ya padha mbek pengikuti Siti Jenar sing salah paham manunggaling kawula Gusti mastani roh iku iso dadi siji ambek Gusti. Keliru, dudu iku. Makanya akad iku apa sih? Akad iku tunggal. Tunggal itu apa? Tidak ada yang lain. Nek satu ada dua, dua ada tiga, tiga ada empat. Bukan tunggalnya itu perkara apa? Perkara akeh dadi siji, bukan. Fana semuanya. Alasan kedua, karena kita umat Islam yang ada di level bawah menengah ke bawah itu diprovokasi terhadap imam kita terkait bahasa bahwasannya
hakikat nuju makrifat iku sesat. Wis, umpama boleh aku buka rahasia titik ae. Umpama ya, kula wau imam sampean sing ana syariat ya. Aku menolak ajaran hakikat. Asine opo sih? Aku ketakutan, Pak. Moh matek nek iso. Moh melarat nek iso. Moh kelangan santri nek iso. Nek iso tambah-tambah ben tahun tidak hanya ribuan, jutaan. Moh tuwek kula niki. Asline lho ya, asline kula niki seneng sampean. Kula. Saya. Intine ana rabbukumul a'la. Kalau di bahasa terang-terangan. Loh, saya takut dengan kehilangan pengikut itu, Pak. Takut. Sebab gini, siapapun kita kalau sudah mengenal hakikat nuju makrifat, siapa yang kita puji? Hanya Allah. Siapa yang kita puja? Hanya Allah. Allah pernah kasih tahu terhadap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Kafiyah. Teng mriku dikatakan, Kul innama ana basarum mislukum. Wis, ayat iki nek umpama digelar ngono ngantem, Pak. Ngantem nang raiku, wis ngantem nang jenengan kabeh. Iki Rasulullah diingatkan Allah. Kul, katakan Muhammad, kula mengatakan tespun dia Gusti, ya Allah. Nya iki, innama ana basarum mislukum. Innama angin pestini. Anak utawi ingsun. Iki Rasulullah, Pak ya. Nenggone Quran lho ya. Bukan kula ngaku-ngaku nabi dan rasul mboten. Iki Allah dawuh Nabi Muhammad kengken dawuhi nang dirinya sendiri terhadap umat. Anak utawi ingsun iku basarun menungso. Rek, aku iki menungso rek, mislukum sing padha ambek awakmu. Iki Rasulullah langsung dari kalamullah. Rasulullah dawuh, saya ini juga manusia sama seperti dirimu. Maksudnya apa iki? Ngene. Kuwi kabeh ojo nyembah aku. Kuwi kabeh ojo muja aku. Aku iki padha mbek awakmu, padha makhluke, padha wis padha makhluke, manusianya. Sembahlah, pujalah apa yang saya puja. Iki ke Rasulullah. Sampeyan nek wis mengikuti ajaran dinu tauhid Rasulullah, mesti mujine, nyembahe mung dateng Gusti Allah. Nggone ana ruh. Nek jasad gak apa-apa nang Rasulullah, memang aturan taklimu ta'alim sebagai hablum minanas gak apa-apa. Rasulullah sampean ambung tangani gak apa-apa, iku jasad. Padha jasate. Rasulullah sampean takzimi, sampean keiklar sayyidi rapopo, padha menungsone. Tapi yang enggak boleh ku ruhmu ilo. Paham nggih? Hanya untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak akan diperintah kamu sekalian ruh illa liya'budu, kejaba mung nyembah Allah ing Gusti Allah. Bahasa nyembah niku nek dijabarno ya muja ya muji, ada di situ, Pak.
Iki pekerjaannya ruh. Pekerjaannya ruh. Ruh tidak dikongkon mangan, sego, ngombe apa iki? Ngombe degan boten. Sing dikongkon ngombe degan iku jasad, nek jasad iku wis kudu arep. Jasad. Roh gak melok-melok, Pak. Cuman pertanyaannya ruh mau bisa nyembah nang Allah ketika ngombene jasad apa ora? Wis diurai lewat ilmu hakikat. Son, apa iso tanpa Allah awakmu nyedot? Tanpa urip, huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batin, di dalam dirimu apa iso raimu nyedot? Boten saged. Ndak ngoten nggih? Apa iso son? Awakmu nyekel sedotan tanpa Allah ning kono? Boten saged. Apa iso son? Gorokamu ngelek tanpa dibimbing Allah ning jero weteng? Boten saged. Apa iso mara dadi pipis keluar nek gak ditokno Allah? Boten saged. Roh dituntut untuk selalu syuhud nang Allah setiap aktivitas. Jasad sebagai lapangan aja, Pak. Sebagai lapangan. Bagaimana mungkin roh bisa bertemu Allah ketika meminum, sementara ruh ini tidak mau menerima ajaran Rasulullah di dinu tauhid? Mohal. Laksana itu tadi lo, apa bisa sampai ikut sampai di sini majelis sementara Anda di rumah dibelenggu dengan rantai ning cagak? Boten saged. Ingat, Gusti Allah nguji roh iku lewat sampean kali kula niku lewat apa? Lewat nurullah. Nuri cahayane Allah. Cahayane Allah, nurullah iku sing ya apa? Ya dunya saisine niki. Wujud dunya saisine. Iku nurullah. Tapi di dalam nurullah itu ada makrifat, ada cahaya disebut cahaya makrifat Allah yang di situ akan menerangi hatimu bertemu hidup. Makanya gak salah Allah dawuh, aku iki ngenalno wujudku iku nang kawulaku roh iku lewat nurullah iku. Cuman berhubung menungso utawa roh iki ndelok nure, ya ora bakal iso nyawang datku, ora bakal iso nyawang wujudku, ora iso. Contoh, nurul Allah iki umpama tak ibaratno ngeten, Pak. Iki bengi nek lampune mboten murup lak peteng, Pak nggih. Peteng. Oke. Sampean mesti mayoritas umat Islam padang iku sebabe cahaya kae. Padange iku sebab tekane cahaya. Datangnya satu cahaya lampu ini. Pasti mandeknya di situ, Pak. Berhentinya di situ. Gak mungkin sampean kali kula niki atiku duweni keyakinan padange sebab listrik kae. Gak mungkin, Pak. Ati mboten eling tutuk kono mboten. Yakin nyono sebab cahaya tekone ndugi lampu padang iki. Wis kebanyakan mandek ning kono. Apa mungkin lampu iki tanpa listrike nyala lampu bisa murup? Mboten saged. Kata listrik setrum iku ngomong, tak nyatakne wujudku ya lewat cahaya iki. Akhirnya banyak orang yang tersilau
diminak bubukkan terhadap cahaya iki, akhirnya lalai terhadap setrum. Juga begitu Allah. Setrum kok delok iku sing ya apa, didelok ya kabel, diulik-ulik endi setrum. Nek sampean pingin yakin betul-betul hakul yakin, hakul basiroh, jempoken kabel iku. Mesti ngejer-ngejer. Akhirnya akal iki plus. Lah ngeten nggih? Padha wae. Roh pingin temu Allah, amal arifuna, sejarahnya juga begitu Pak. Apa kepentingan akal, apa kepentingan jasad, apa kepentingan basyariah, total jenderal sing dicintai ati dilebarno Allah. Karena itu barzakhun, dinding sing tebal. Jadi yang membuka rantai, melepaskan rantai, yang membuka barzah, menghancurkan barzah, yang menghancurkan cintanya hatimu terhadap selain Allah, itu Allah sendiri. Mengapa Allah sendiri? Jenengan kali kula tidak akan mampu untuk bisa mengalahkan hawa nafsu. Tapi mengapa Allah kok menghendaki si kawula iki mang ditolong oleh Allah? Sebab Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Karena panjenengan patuh terhadap Allah, patuh terhadap Rasul, atiullaha wa atiur Rasul. Jelasin ini nek dianggap remeng-remeng ya mbo Pak, gak ngerti aku. Ini iman sik durung mancep ya mbo rek. Jenengan wis penak ora melok nanggung jawab. Sing nanggung jawab lho aku. Misale ngene. Umpama iki gak bener ajaran Rasulullah, kula siap dadi intipe genin neraka. Wis sampean anil nok surga gak apa-apa. Kula tak dadi intip. Lho nggih. Sesuk iku Pak sing mlebu neraka dadi intip iku bukan jenengan umpama, bukan umat iki bukan. Yus kita sebagai dai sing keliru ya iki. Nggih mohon maaf. Makanya penak udah dadi dai. Le tanggung jawab ngomongi, Pak. Monggo ya ma'asyiral muslimin, kita sama-sama sedekah. Nggih ya. Kiai ini sing ngomong ora gelem. Ngapunten lho ya, kula mboten ngritik tapi ngelingno. Nek ngongkon iku kudu laku dhisik. Rasulullah iku piye, Pak? Sebelum ngengken iku Rasulullah wis lelampah rumiyin, Pak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak mau idotul hasanah, uswah, memberikan contoh. Berikan contoh di sini. Jadi kita menyuruh orang nyapa, ya kita harus laku dhisik. Laku dhisik. Jenengan amri nuturi ibu orang dekat kita. A'rif nafsaka wa auladaka wa azwazaka billah. Wis dadi kewajibane wong lanang ngenalno bojo anak nang Allah. Lewat ajaran Rasulullah dinu tauhid iki. Tapi jenengan yes kudu a'rif nafsak dulu. Jenengan kudu kenal Allah dhisik. Ngaten ta? Baru saged ngenalno anak dan istri. Teng mriku. Bapak Ibu hadirin, saya tidak terasa Pak kalau saya memberikan provokasi terhadap pengikut saya terkait bahwasanya ajaran hakikat makrifat itu sesat, nggak terasa. Kalau saya itu berlaku salah,
yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'unallaha, saya itu memungsui Allah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman terhadap Allah. Iki Pak, saya memungsui Allah dan orang yang beriman pada Allah lewat apa? Statement saya, provokasi saya yang mengatakan bahwasanya ajaran hakikat makrifat itu lah itu gak rumangsa. Wa ma yakhlauna illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan saya tidak merasa kalau itu merugikan pada diri saya sendiri. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin, itu alasan yang ketiga sehingga umat Islam itu buta dengan ajaran Rasulullah di versi hakikat nuju makrifat. Yang ini kok sing berobos Pak. Berobos iki ya. Cara aku nyekel iwake ucul niku jenenge apa? Brosot ya, brosot. Ngene iku nek sing brosot artinya enggak percaya terhadap provokasi saya. Saya kan sebagai imam nek nggone amtok, lah ngoten nggih. Gak percaya brosot ya kados jenengan cara iwak iku brosot. Jenengan iku ditangkap, ya tak tangkap, tak wadekati, tak beleh Pak. Sampai dadi budakku Pak. Tak kongon nyembah aku, mujo aku. Makanya jenengan nek namaku nek gak nggawa gawan, sungkan tak lokno. Rene nggawa gak ngopo-opo rene. Mesti rene nggawa sambatan utang. Tapi Pak nek sampean mara nanggonku terus sampean nggawa gawan, apa maneh gawane kandel-kandel ya, abang-abang tumpuk-tumpuk Pak, lah tak jokno Pak sampean, gak ono murid nek gak ara wong Malang. Kula Pak, kula mesti kula tresno nang sampean, aku gedhingi nanggone sing gak nggawa apa, karena kula sing rumangsa mulang dateng jenengan. Kula Pak mboten senes, jenengan senes. Lah wis ngeten iki nggih pernah kula alami, jujur mawon proses. Ana tamu Pak nek gak nggo gula kopi, tak delok sik, deloken teko gorden nggawa tak gak wonge. Mboten Bi, waran aku gak ono omah. Asli. Jujur Pak ya. Istriku tak tontokan sapa assalamualaikum tamu nggawa taka mboten Bi, waran aku gak ono omah. Bosong nggawa tas gede Pak, tas gede ya, gak ro tas gede ku mang si ono jero montor. Terus takonono nyonya kula omongi, kate lapo niki wonten ngeteno hadiah, waran aku sik turu engko ndang gugan. Intine aku nek ndelok muridku sing mleki tak gedhingi, sing lawa man nggawa, masya Allah, tak rangkul tapi iku aku Pak. Wis iki Pak Ibu ndang sudah ono, sudah cukup saya saja, jenengan ojo. Asine kula niki mantan wong kafir Pak, kula niki mantan wong kafir. Wis ojo elok-elok sampean, ojo elok-elok wis. Sehingga aku berani mengatakan ajaran hakikat nuju makrifat itu sesat karena aku takut kehilangan pengikut saya. Iki nek tak terjemahno di dalam hukum syariat.
Hukum dohir am. Nggih ngapunten. Banyak imam-imam agama selain agama Islam itu sebetulnya yang masuk Islam itu karena sudah tahu tapi nggak berani wis ngomong bahwasanya yang benar inna dina indallahi Islam. Sebab wis kadung ngomong terus piye lho ngoten lho niki. Wis iku bahasa Quran kados ngoten. Cuman bahasa hakikat kula tarik hakikat nggih contone kula. Ya gak wani, Pak. Asline kula ngakoni ini Islam iku ana syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Ngono kok ya wani-wani kula batalno, bahkan nyesatkan bahwasanya ajaran hakikat makrifat iku sesat. Cara akal gak ndalan makalah kula karena saya tidak tahu persis bagaimana sih hakikat itu. Mek krungu tok kok ana critane manunggaling kawula Gusti. Padahal asline piye sih manunggaling kawula kelawan Gusti iku? Asline piye sih yang disebut sebagai makrifatullah itu? Bapak Ibu, ini nek durung ngerti asli nih, ya ojo ngomong dhisik ben gak tadi persoalan antara ruh dengan Allah. Ini jadi persoalan kula akhirnya nantinya. Makanya lewat mimbar majelis taklim rutin di Malang, tepatnya di Karang Ploso ini. Kula niki mek ngeten terserah sok nok endi monggo, kula niki mek ikut toh ngikuti hundi walaupun di tengah embong monggo, tengah sawah monggo, tengah pasar nggih monggo. Tidak ada tempat kecuali hanya untuk berlatih tolabul ilmi ambek amal. Jadikanlah setiap saat dan waktu dirimu untuk selalu belajar ilmu dan mengamalkan ilmu tadi. Makanya Rasulullah dawuh, carilah ilmu. Jadi kewajiban manungsa golek ilmu itu mulai dari lahir sampai ila lakhti, sampai tumiba pati sik diwajibno golek ngelmu. Wis itu alasan kedua mengapa umat Islam enggan untuk masuk di ajaran Rasulullah di versi hakikat dan makrifat. Yang ketiga, yang terakhir, alasan mengapa umat Islam mayoritas hatinya tidak mau masuk di dalam ajaran hakikat menuju makrifat. Ngapunten lho Pak nggih. Estu ngapunten. Sing terakhir iki. Bukan perkarane gak ono sing nyampekno. Ndak. Bukan perkarane sakniki tahun 2014 lho pisan lho ya. Wis meludak Pak yang menyampaikan tentang hakikat menuju makrifat. Baik secara pondok, majelis taklim, bahkan di YouTube. Nyun sewu sing terakhir, karena masih takut dengan orang dekat kita. Ayo mlebu rono, pegatan ae. Ono sing ngono lho, Pak. Ayo, akmu ngaji hakikat warisan tak corek awakmu. Dikanjingi lawang gak oleh mlebu omah. Nggih. Allah ya karim. Urusan bisnis misalnya, jadi kepala bagian, ndukure kepala bagian mengintimidasi, ayo ngaji terus ngono, tak dukno pangkatmu. Mikir nama mboten Pak? Ya jelas mikir tenan. Sampai kali kula dadi bawahan jabatan struktural, kula dadi bupatine, jenengan dadi staf-staf kula, model-model gak ngikuti aku nyempal, tak mutasi. Loh ya dah, tak dendeni, tak buang nang kono. Lho wis. Ngene ku ngomong bojone, Dik ya apa Dik?
Wala Mas, wis ojo pola-pola, bisa didongakne bupati nang mati. Ngono. Ini Pak, ada alasan beberapa hal seperti itu. Padahal satu sisi kita nggak sadar, gak eling kalau kita itu suatu saat akan meninggalkan itu semuanya dalam bentuk kematian. Koyo ya dhewe sehat terus saya koyo. Deloken Covid dik wingi lolos to aku. Lho nek gak aku wong bener gak mungkin. Ngomong apa? Wong sing apa diweni Allah penyakit iku gak pandang wong bener ataupun wong salah. Wis niki Pak ingkang terakhir wau, ngapunten lho Pak ingkang kuwadah. Ada orang dekat kita yang mengintimidasi. Ayo belajar ning kono. Wong kuwi kecilik tak ondokno nang kene belajar kitab. Mulih-mulih kaya ngono tak corek teko ahli warisku. Tak tokno teko kakakku. Kata aku anak. Ana kene iso uga wae. Mikir-mikir anak iki. Bawaan iku ya mikir-mikir wong arepe dimutasi. Mari dideleh kasat lantas. Dideleh keset mikir. Ya iso uga hal itu sebab musabab kita akan takut untuk masuk di situ. Paham Pak nggih? Wis kesimpulane sedaya baik wong sing imane wis ketata ahli syuhud datang Allah. Dengan iman mereka yang imannya hatinya belum sampai ning Allah, besok iku nyun sewu akan kabeh menghadap pada Allah. Cuman bedane satu menghadap dengan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ahli syuhud laksana olehnya kembali kepada Allah. Jembar kubure, padang lakune sampai tekan panggonan. Akhire alam barzah iku wis gak kanggo, gak berlaku bagi dirinya, sehingga Rasulullah memberikan kinayah mereka yang bisa menjawab pitakon malaikat Izrail marabbuka turune koyok kemanten anyar iku sanepan. Tapi bagaimana mereka yang su'ul khotimah, yang dicap oleh Allah sebagai ahli hijab, mulih matani picek, buta, kahanane yo peteng, ora roh dalan sebab terbelenggu alam barzah. Hatta yauma yub'atsun. Wis iki kesimpulannya wonten mriku. Oleh sebab itu saya tidak memaksa panjenengan untuk mengikuti ajaran Rasulullah. Tapi setidaknya sudah saya kasih konsekuensi akibat mereka yang menolak dan menerima ajaran Rasulullah. Nggih sampean pikir dhewe sebab wong mati ora bakal bali nang donya maneh. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami jelaskan khusus terkait surat An-Nahl ayat 107. Tak tambahan diengkas. Terus si ayat imang cekak pedot 108. Ulaikal ladina toba Allahu ala qulubihim. Nek wis dikandani dan tidak dikandani, dituduhke, diberitahu tentang ajaran Rasulullah iki tetap ora percaya. Mereka iku
ulaika utawi mengkono mereka iku alladzina ya ulaik iku tabaa ngunci nutup sapa Allahu Gusti Allah ala qulubihim ing atase pira-pira atine mereka ditutup dikunci Pak. Jadi masih bandaino disetelno ngaji gak doyan gak arep mendal Pak. Kaya sampean niku nendang bal nang tembok ngoten lho, mendal nang awake dhewe. Wasam ihim lan ngunci pendengarane. Maksude iki ngaji babakan tauhid wis gak kanggo. Kok ngaji babakan ya apa carane sugih, ya apa carane bisnisnya lancar. Oh, rombol-rombol Pak. Wa absarihim lan memutakan mengunci mata hatinya. Absarihim mata tertutup terhijabi. Wa ulaika humul ghafilun dan mereka itulah disebut orang yang lalai pada Allah. Nauzubillahi min dzalik. Pun niku 107 108. Kita masuk pada season tanya jawab dan dialog menawi wonten sing perlu ditakokne. Monggo.